dikawal dengan 2 helikopter. Tapi Flo, Ya, ini intermezzo dikit ya. Masih boleh. berhubungan dengan in-game. Lu pernah nggak ngelihat warna helikopternya beda? Oh, enggak. Gua nggak tahu ya. Itu penglihatan gue yang beneran atau enggak. Tapi gue pernah ngelihat warna helikopternya beda. Warna apa? Ada kuning sama biru. Kuning biru ya. Gue nggak tahu ya itu penglihatanan yang bener atau tidak. Tapi gue pernah ngelihat kayak gitu. Gue sih enggak. Lu nggak pernah ya? Pernah lihat yang berbeda sih. Iya. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang bakal mengisi Valle Del Mar ketika Boom tidak bermain? NFT? Jelas terlihat. NFT. Turun langsung NFT menuju ke arah Valle Del Mar. Simple aja, nggak usah ribet NFT. Karena NFT juga tim pojokan. Kayaknya tim yang lolos kali ini ya pas ya? Alter Ego, Boom, NFT. Mereka adalah tim pojok-pojokan semua pas. Tim outer circle. Oke. Cuma GD yang suka masuk ke tengah-tengah circle. Jadi udah nggak Impala lagi kan kalau di sini? Enggak. Ya, mereka punya opsi drop zone yang lain. Biasanya kan mereka Monte berarti. pas, bukan Impala. Oh iya. Mereka kan udah Monte season ini. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah Monte juga diperebutkan beberapa tim deh. Kayak Invin. Iya. Lu mau yakin lawan Invin? Gue sih enggak. Malas gue lawan Invin. Ya realistis aja ya. Realistis aja karena kita juga tahu Infinity ini punya tanda kutip pola pikir batu juga untuk ngotot mempertahankan drop zone mereka. Dan kini terlihat sekarang mereka turun di bagian Puerto Paraiso sementara woohoo circle-nya. Kalau lu amatin ya untuk di PMPL Seafall kali ini, ini sering banget lo Miramar circle-nya ke utara. Iya, sering banget sih. Dari Ambil bagian Oasis. sampai Oasis, betul. Bahkan sampai nyerempet ke arah tembok kalau kita lihat kayak juga ya. Yep. Tapi kali ini juga dari posisinya apa ya? Dari tim-tim juga bertanding dengan pesawat yang begitu pelit, tentu bagian utara belum tercapai oleh tim manapun. Sehingga kita bakal melihat, menunggu dan berharap nantinya tim-tim Indonesia juga bisa mendapatkan spot-spot yang sekiranya enak di zona akhir. Ini rata-rata bakal main late rotasi gak sih Flo ngelihat posisi tim dengan flag pad yang kayak tadi, terus circle ke arah atas, otomatis bakal pada main lambat dong rotasinya. Harusnya begitu sih, karena zona seperti ini ya, palingan kalau tim-tim yang turun bagian San Martin, HDP, mungkin juga Cross Alpha, bakal enak banget. Mereka bisa langsung men-secure high ground yang ada center zone. Buat tim-tim yang kayak NFT, mereka pasti kan muter lewat El Pozo. Yep. Jadi mereka menunggu juga dari tim-tim yang turun di El Pozo, yang turun di La Cobreria, untuk nantinya tunggu mereka tuh geser dulu, baru mereka akan naik lagi. Dan ternyata GD juga mengisi bagian Puerto Paraiso, berarti nanti kita bakal melihat mereka, apakah mereka bakal main muter atau strike langsung menuju ke La Bandita. Ya, ini ada satu pemikiran liar gue juga sih. Lihat flag pad kayak tadi, circle-nya ke arah utara kan. Terus kalau diingat-ingat, ini dropnya tim Indonesia tuh rata-rata di bagian selatan map. Valle Del Mar, scraping di bawah LL, sama Puerto Paraiso. Oke. Selatan semua dan circle-nya ke atas. Ini yang gue takutkan, bentrok setidaknya kayak 2 tim Indonesia yang nantinya bakal bentrok untuk dirotasinya. Sangat mungkin sebenarnya ya. Kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin. Entah dari NFT. Pokoknya ini Alter Ego ketemu siapa? Intinya gitu. Iya, karena AE yang di center nih. AE center kan dia kan di bawah LL. Betul. Dari GD di Puerto Paraiso, dari tim NFT ada di bagiannya Valle Del Mar, kiri pojok, kanan pojok. AE tengah. Dia kemana nih? Dia muter kanan, muter kiri atau strike tengah? Ya dan harusnya yang paling enak sebenarnya jalur rotasi dari NFT sih. Itu gue yakin ya, jalur sebelah kiri, aspal utamanya itu kosong. Pasti kosong. Pasti kosong karena yang turun di bagian Monte tadi Invin sampai ke sana. Eagle udah pasti mereka bakal di Cumcer agak lama mungkin di Cumcer karena memang spot looting yang ada di Cumcer tuh terlalu luas sih menurut gua dan ada banyak lantai juga kan di bangunan-bangunannya kayak apartemen kuning, terus rumah biru 3 lantai, ada rooftopnya juga jadi banyak banget area yang bisa mereka looting. Belum lagi kalau misalkan mau melipir ke bagian gerejanya Cumcer, otomatis mereka bakal agak lama dan Cumcer kalau nggak salah buat masuk ke circle pertama tuh nggak terlalu jauh sih Flo. Iya, nggak terlalu jauh tapi kita bakal lihat nanti ya pasti karena zona pertama bukan patokannya bagus, zona bakal ke arah mana. Betul. Zona kedua juga bukan patokannya bagus. Biasanya udah mulai ada gambar-gambaran late game ya, zona 3-4 sih. Itu biasanya menuju ke tahap-tahap mid ke late game dimana kita punya gambaran. Paling nggak, circle-nya nggak bakal ngambil misalnya terlalu jauh juga dari posisi circle ketiga. Harusnya iya. Karena yang gue khawatirkan untuk di zona-zona yang kayak gini, ini kan bisa dibilang PMPL Seafall yang sekarang itu masih ngikutin settingan zona yang di tahun ini, 2022. Iya. Belum berubah untuk ke settingan zona yang ada di PMRC kemarin. Dimana gue mengharapkan season depan sudah mulai bisa mengadaptasi circle yang kemarin dimainkan di PMRC. Itu seru banget. Itu seru banget Itu sih. fun banget karena di zona pertama kedua itu nge-shrinknya cepet banget. Yap. Gede banget perbedaannya. Sehingga dari circle pertama kedua tuh kayak serasa circle 1 ke 3 atau ke 4. Betul. Tiga kayak 3. Jadi ibaratnya ya kalau diumpamakan mungkin kemarin di PMRC circle 2-nya tuh nggak ada. Jadi circle pertama langsung ke circle ketiga. Makanya dari diameter circle yang tiba-tiba berubah ngelewatin satu circle,
itu ngebuat kayak checkpointnya berubah, rotasinya berubah, looting time-nya juga bakal berubah. Kemarin banyak tim yang kaget sih kayaknya dengan apa yang terjadi di Scrim, terus apa yang terjadi di real turnamennya juga seperti apa. Dan wow, NFT sudah melewati El Pozo. Berapa lama waktu mereka looting di early game tadi? Ini harusnya lootingannya NFT Semenit. low looting banget sih. Ya mereka kayak pengen semenit doang. Cuma kayak oke gue gerak, oke lihat dari Sovel bahkan nggak bawa. Wah ini smoke cuma satu, granat cuma Nggak, satu. tapi ini nggak menunjukkan dia low looting, Fes. Tapi lu lihat pas dia nggak bawa bandage sama sekali, nol. Iya Dia sih. nggak punya boosting sama sekali, dia cuma bawa satu granat, satu smoke. Oke, That's it. oke, gua ralat. Tidak low looting. Itu low looting, Tapi nggak sampai tapi parah nggak banget. miskin. Ya. Karena Vest 3 dia dapat, helm 2 dia dapat. Ya walaupun belum ngelihat yang lain lah ya, tapi setidaknya dari ketajiran lootingan yang dia dapetin oke lah dari segi Bandingin defensifnya. sama Morman deh. Dia bawa first aid 3, tadi Sovel 2. Dia bawa healing, tadi ada 8 untuk bandage. Sovel 0. Granat dari Exozip 5, smoke 4, Sovel cuma 1-1. Tem tuh LL kan ya? Apa? Tem tuh dari LL kan ya kalau nggak salah. Time itu di LL. Looting ya maksud gue ya, Yeah, dari yeah. Los Leones. Yeah. Sharing berarti dia sama tim Judo Aliens. Oke, berarti mereka harusnya udah gerak cepat untuk temnya. Dan checkpoint mereka tadi kalau nggak salah ke arah sekitar Lambendita, di mana ada Vampire yang sudah mulai main untuk di Lambenditanya sendiri. Dan dari Bruriram kayaknya belum kelihatan pergerakan mereka kemana karena belum terspot. Malah kita ngelihat dari Infinity. Gitu ya, mereka kan dari bagian Mountain Nuevo, udah tengah-tengah tuh mereka, warna hijau ya nanti Yeah. ya. Ini kelihatan mereka juga di daerah-daerah rumah-rumah Dewa. Nanti kita bakal lihat dari Infinity juga, harusnya ini udah cukup center sih. Tinggal gimana mereka buka vision menuju ke bagian WT dan sekitarnya. Betul, ini Ini kayaknya... atasan Martin nih. Ini kalau circle kayak gini gua rasa ya rata-rata tuh mainnya di bagian center atau seperempat circle. Jarang banget ada yang main di pinggiran circle dengan kondisi flag pad di bawah, circle-nya ke utara. Mungkin yang bakal main pinggir-pinggir tuh ya kayak NFT yang tadi sempat terobos ke arah Lokobre. Tapi lihat dari Tempas, setelah mereka keluar dari LL, mereka terobos ke center, bener-bener center banget. Dan malah sempat melihat adanya pergerakan dari Bruriram. Tampaknya Thailand versus Thailand pun tidak sungkan untuk bertempur di awal-awal Wah, nih. turun dari mobilnya Sky. Dikejar kah? Nggak ada tembakan pasti ternyata tadi ke arah Morman. Selamat. Tidak ada baku tembakan terjadi karena memang dipancing Sky. Masih belum bisa membuka tembakan dia saat ini karena dia ngelihat dua mobil yang ngecross. Ya, akhirnya dia pun ragu bahwa dia kayaknya di flank nih gue nih. Betul. Mending gue mundur, amanin badan, amanin juga posisi, baru gue coba ngecari mereka lagi. Betul, dan menurut gue keputusan yang bagus sih dari dia juga Tepat supaya nggak nembak. Itu lo ngelihat ada crossing kayak tadi dan nggak ada baku tembak, otomatis mungkin prediksi lo, oh ini mungkin dari tim yang sama. Kanan kiri lo tembak, backup lo juga mungkin nggak siap, jadi mending dilepas aja. Nggak ada baku tembak antara Tem tadi yang berpapasan dengan Bruriram. Dilepas begitu saja. Beda halnya dengan BN yang langsung saja mengamankan dan menusuk. Di arah mana tadi BN-nya? Dari bagian selatan, dia dari bagian ini El Pozo tadi. El Pozo kan kiri tuh. Oke. Ya, dari El Pozo mereka sharing sama DX, tapi DX jalan duluan dan BN menyusul di belakang mereka. VP mulai terpantau juga di bagian area rumah-rumah Dewa dekat dengan area HDP ini kalau nggak salah. Sehingga mereka sekarang juga cukup berdekatan dengan center circle yang nantinya akan menutup. Karena circle 2 akan menutup dalam waktu mungkin kurang lebih 20 detik lagi. Iya, 30 detik lagi. biasanya pemikiran-pemikiran circle kayak gini nih, utaranya pasti kosong. Utara harus diisi. Iya. Karena biasanya adalah entry point paling enak. Tapi paling susah karena tim harus muter jauh banget dan ngorbanin waktu looting mereka. Yes, karena udah pasti kayak prediksinya mungkin dari timur, terus selatan, barat bakal rame. Karena tadi kan flag pad di bawah. Makanya tim yang cepat buat ngambil dan ngontrol area utaranya mungkin mereka bisa diuntungkan. Cuma belum tentu mereka BBCD karena bergantung juga dari bouncing circle-nya. Dan ini dia Sam9 akan berpapasan dengan The Xavier. Granat sudah mulai dimasak. Lempar dari seorang Adips langsung menuju ke arah The Xavier, meletup namun hanya splash damage yang diberikan Adips karena pemain dari The Xavier. Habis kelihatan tembakan langsung menuju ke arah seorang Lamborghini dan itu dia. Servis harus dilakukan Hampir. karena Lamborghini tapi hampir tidaklah cukup untuk mendapatkan Infin. korban berikutnya dan tembakan datang dari bagian belakang. Berusaha untuk mendapatkan sebuah steal. Elimination datang Mela dengan tembakan yang begitu menyakitkan dan steal pun terjadi. Gagal Sam9 mengambil poin pertama Iya, mereka. tapi tidak sangat diuntungkan juga kali ini dengan hampir tertumbangkan. Tapi masih selamat dengan nyawa yang begitu tipis. DX kehilangan punggawa mereka. Tentu mereka juga berhati-hati. Tapi lihat dari Infin, tampaknya mau join the fight. Nuzi mendapatkan seorang Frankie. Frankie pun nggak bisa melakukan banyak. Tidak pun ditangkap oleh Sam9.
third party is real dan Dex lah korbannya kali ini. Tapi niat banget Infinity jadi third party-nya. Mereka dapat info rotasinya The Xavier ke arah mana, mereka langsung kontrol bagian gedung batanya. Satu mereka culik dan Rabis seorang diri aja, di mana Logan sudah mulai touchdown, informasi sudah mulai diberikan dan healing dan boosting dilakukan oleh seorang Rabis. 1 lawan 2 Flow langsung mendobrak bahkan 3 pemain Infinity langsung menerabas di mana gudang bata. Ada Rabis berada, Logan akan masuk ke dalam sana, baginya kelihatan bakal dicek arah sebelah kanan. Happy birthday yang gagal, prone shoot dan double pick dilakukan oleh Infinity. Poin ketiga untuk Infinity, 1 steal, 2 fix yang langsung dikonfirm oleh Infinity. Iya, tampaknya Infinity dengan tidak kehilangan anggota manapun dapat 3 poin di awal-awal. Ini bakal jadi modal yang sangat-sangat luar biasa bagi mereka memasuki kali ini tahap-tahap awal dari mid game di game kita ketiga. Tapi NFT mau terpantau juga setelah perjuangan mereka dari kiri bawah sampai ke arah utara, kali ini terpantau oleh BN yang tadi juga baru keluar dari bagian El Pozo. Tentu kita bakal melihat kalian juga masuki zona ketiga, zona dimana harusnya nggak terlalu banyak pilihan lagi nih untuk masuk ke late game nantinya. Ya, ini siapa yang bakal mengajak untuk bermain di late game juga belum ada kelihatan tadi di sekitar NFT ada siapa, karena pantauan hanya sebentar doang sambil melihat drone view kita, melihat perjalanan dari Yudo Aliens yang semakin menuju ke arah utara pergerakan mereka, dan Repo Boy lah yang bakal menjadi pilar pertama untuk Alliance melakukan sebuah pergerakan. Iya, tapi tentu kita bakal juga tampaknya dari tim Yudo Lions. Mereka pun sudah mau terpantau setelah mereka merebut overall ranking 2 pada hari ini. Mereka tentu ingin mendapatkan atau paling nggak mengecilkan jarak antara mereka dan juga FaZe Clan yang sudah berjarak 60 poin sekarang. Ya, enak yang ngomongnya, tinggal 60 poin, jauh banget. mohon maaf nih, 60 poin juga berasa banget, tapi tiba-tiba gini. 1 anggota mereka terpotong dari entah di bagian mana, rotasi seperti apa yang mereka lakukan. Tapi harusnya kalau kita menerka-nerka, bertemunya mereka tuh gak bakal jauh-jauh dari Buriram. Ataupun dari, tadi siapa ya yang udah keluar dari LL, gue lupa. Time ya, harusnya di antara kedua tim itu sih. Nggak jauh dari 2 tim itulah mereka berpapasannya. Ya, DBD pun terpantau kali ini di bagian-bagian kali ini harusnya di antara... Masa Val, nggak mungkin Valdelmar. Oh, Cruz del Val kali ini mereka nih. DBD dan Echo yang bisa dibilang Jaxi 2 sudah terpantau juga. Iya betul, kalau dilihat skillnya sama mirip Jaxi. Nah, ada yang mirip sama Stakvi, ada yang mirip sama Jaxi. Betul. Ada yang Stakvi itu buat teman-teman yang nggak tahu, dulu manajer Aura ya, pernah main juga di Aura, dan dia kalau nggak salah dulu player aktif di Alter Ego. AE ya betul, player aktif di AE. Jadi ada yang bilang kan kalau orang lahir ada yang barengan juga. Mungkin ini kembaran dari yang lain. Oh, kembaran dari berbeda negara tapi betul. Ya. Waduh, circle-nya enak nih buat NFT nih. Tapi deketan mereka sama Eagle Esport. Battle-nya bakal komit gak ya antara NFT dan juga Eagle Esport? Kalau dilihat dari pergerakannya sih kayaknya bakal komit sih. Sama-sama setup dan Batman drone, mereka langsung mengambil sebuah jalur anti-flank untuk membatasi pergerakan dari Eagle Esport. Yap, tampak kita bakal lihat dari tim NFT mulai nempel juga ke arah tim Eagle Esport, dan kita bakal lihat apakah mereka bakal coba fight, setup, atau hanya memantau aja sembari mereka menunggu tim-tim lain yang mendekat ke arah mereka. Karena kalau terpantau juga dari tim-tim lain, mereka pun sudah mulai langsung bergegas menuju ke arah zona yang mentalnya ekstrim banget sampai kiri atas. Ini masalahnya kalau misalkan, bukan masalah sih, sebuah keuntungan lah kalau misalkan NFT mau komit sama Eagle, walaupun kayak 50-50 cacing-cacing naga-naga, tapi nggak bakal ada yang menjadi third party ketika mereka melakukan fight di bagian Star Oasis. Tapi Infinity setelah mereka mendapatkan 3 elimination ternyata tidak mengendurkan agresivitas mereka, berusaha memotong Time, tapi Time lebih licin pergerakannya dan berhasil touchdown ke arah sebuah gudang hijau. Yap, tampaknya mereka terobos langsung aja menuju ke arah tengah dan selamat di center zone kali ini untuk tim Tem yang tanpa berlama-lama coba untuk ngelebarin lagi vision yang mereka miliki menuju ke arah rumah panjang, tapi sempat terpantau tadi ada 4 rifles yang melintas di depan mereka. Tapi apakah 4 rifles pun diusir oleh Tem, ditembak, di spray down, dihujani peluru, dan akhirnya membuat tim 4 rifles harus mundur bersama dengan tim FaZe Clan yang kalian coba diusir juga dari posisinya tim Infinity. Tapi apakah FaZe Clan tidak semudah itu untuk diusir? Mereka pun commit up dan commit fight kali ini zona kita yang ketiga menghadapi tim teman senegara dia. Iya betul, 4 lawan 2 nih Flo, 4 lawan 2 nih, belum ada backup dari 2 pemain yang terpisah di bagian gudang hijau. Tapi Tony K berhati-hati sekali untuk naik ke bagian lantai 2 karena mereka belum mendapatkan info yang begitu detail. Gatani ada di bagian atas, granat sudah mulai dimasak, tapi kenok duluan Tony K-nya. Tony Kurniawan dikenok di bagian lantai 1 dan splash damage-nya masuk ke arah Lycan, tapi masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Lycan. Gatani bakal melemparkan granat ke bagian luar dari gudang dewa, dan Vintores, entah apa yang terjadi di FaZe Clan, blunder terjadi.
Satu orang bertahan di bagian luar dari Broken Wall, dan Gatani masih mencari keberadaan pemain tersebut. Ada 2 player yang tersisa dan Tony K knock untuk yang kesekian kali ya. Vitores berusaha men-backup dari bagian sebelah kanan dan sebuah sandwich yang Last player memusingkan standing. push dari Infinity. Ini dia cukup low HP dan face clean dipulangkan ke arah lobby. Buying time yang begitu perfect timingnya untuk menyelamatkan Infinity. Iya, tampaknya FaZe Clan kembali harus nonton, kembali harus nunggu, kembali harus bersabar melihat tim-tim lain mengejar poin yang mereka miliki saat ini. Yodo Lions, Bruriram, VPE, TUI dan juga Infinity dan Tem bakal senang melihat tim nomor 1 saat ini tumbang kembali dengan 0 poin di game kali ini. Lari itu battle kelas tinggi sih menurut gua. Buying time-nya Infinity buat nungguin backup dari 2 pemain yang tertinggal di bagian gudang hijau itu bener-bener perfect time banget sih menurut Dan gua. bahkan backup ya dari Mela, connect granat loh tadi. Yes. Yang akhirnya buying time, buying space, dan membuat mereka bisa langsung perang dengan kondisi menang 4 lawan 3. Betul, dan tadi gue kira ada blunder dari FaZe Clan ketika Vintores ke-split tadi, kepisah sama satu temennya lagi setelah dia menyelamatkan Tony K. Tapi Tony K knock untuk yang kedua kalinya dengan proses yang cepat banget, langsung digerebek sahur tadi kalau kata Junior. Untuk pemain-pemain yang langsung menyergap dari Infinity, tapi GD sedang menghadapi Yudo Alliance di mana Repoboy berhasil diamankan. Kali ini ada Adik Luke yang tersembunyi di balik sebuah gundukan. Molotov akan dilemparkan berusaha untuk mendapatkan sebuah finishing point. Ini dia Booms, granat akan dimasak juga, tapi pergerakan dari seorang Adik Luke, jump shoot yang ternyata Booms berhasil memporak-porandakan satu persatu pemain dari Yudo Alliance. Oh, Nichil ter-takedown tapi backup akan segera datang, dan itu dia Daybot, nama belakangnya bot tapi dia bukan bot, berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Yudo Alliance. Pemburu melakukan spray dan menuju ke Resosip, dan Resosip pun tertumbangkan kali ini. Poin segar bagi tim For Rival yang tinggal menyisakan kali ini sang pemburu dan Daybot. Untung aja udah malam, karena malam udah bukan bot lagi dia. Ya betul, udah bangkit dari nama botnya. Pemburu dari arah For Rivals juga masih memburu target yang dia inginkan, tapi tembakan datang entah dari bagian mana, cukup terkikis. 50% HP-nya datang dari bagian belakang, dapat. angle terbuka, dan For Rivals dipulangkan. Oh sorry, Yudo Alliance. Wait, For Rivals ya? Iya, For Rivals. Mohon maaf, dulu kan mereka beraliansi. Yudo Alliance For Iya, Rivals dulu. betul. Sekarang Makanya- jadi 2 entitas yang berbeda. Yes, agak-agak keseliwer makanya gua. Sama Sorry kayak guys ya. Airwolf Alter Ego awal-awal. Betul, itu juga masih suka keselibet. Ini juga, aduh masih keselibet gua. Tapi Yudo dipulangkan ke lobby. Ini menjadi angin segar. FaZe Clan juga dipulangkan ke arah lobby. 2 tim yang ada di bagian papan atas dipulangkan. Ini memberi kesempatan tentunya untuk Bruriram, Vampire, Eagle Esport, Time, Infinity, NFT, GD ya. Intinya yang ada di bawahnya buat naik ke atas. Ya, pelan-pelan tapi pasti dia bakal juga tampaknya dari tim Infinity. Nuzi mendapatkan seorang two stops ditumbangkan saat ini, dan tampaknya dari BN pun berbeda sama game sebelumnya. Tarikan sama tim NFT kan, yang mereka cukup center masuk ke arah circle dan bisa melakukan gatekeeping terhadap tim-tim sekitar area mereka. Yap. Silence yang tampaknya tanpa silencer melakukan spray down juga menuju ke arah tim Sam9. Gagal mendapatkan targetnya, tapi tentu masih dalam posisi cukup enak di bagian high ground. Di bawah mereka Infinity, tim yang patut diwaspadai. 7 elim sudah dikantongnya oleh tim Infinity, dan tampaknya mereka pun gak puas dengan 7, ingin menambah tambahan lagi. Betul, mereka udah ngejar setoran dari awal, dan Alter Ego terpantau sedang mendapatkan beberapa tembakan peluru panas dari arah BNK pun berusaha untuk mendapatkan satu pick off menuju ke arah Alter Ego, dan Eagle Esport yang tadi sempat berpapasan dengan NFT. Ternyata mereka tidak mengkomitkan fight mereka, akan dibiarkan begitu saja, akan menjadi tim-tim yang berjuang masuk di last moment nanti. Alter Ego mendapatkan sebuah keuntungan dengan high ground position mereka. Walaupun ada beberapa tembakan memang karena mereka, dan Eagle mengganggu sekali. Tidak mengganggu ke NFT, tapi gangguannya ke Alter Ego. Iya, tapi itu bakal dari tim Alter Ego. Mereka pun gak diam begitu saja. Spray down dari Ponbit hampir mendapatkan 2 pemain dari tim Eagle Esport dan Box. What happened dengan Box? Break, Bensu tampaknya harus bertahan di bagian blue zone sembari ya mau tidak mau menahan sakit dari blue zone yang mulai menggerogoti mereka. Iya. DBD tampaknya mulai memantau juga pergerakan dari tim NFT, tapi GD tertumbangkan dan VPE tepat di depan mereka dalam Betul. area gudang. Ini dia the next level untuk fight yang bakal terjadi antara Vampire versus Gracious Dogma. Alan sedang dalam posisi flank tapi tertembak oleh pemain Vampire, cukup low HP, ternyata kehilangan 50% HP-nya. Berhasil mendapatkan seorang boom, sebuah flank yang gagal dari arah GD karena Infinity datang dari bagian belakang. Third party Israel. Iya, tampaknya dari Gotoni pun melakukan pengamatan terhadap tim VPE, dan tadi Ravenclaw terkena tapping Nuzi, membuatnya cukup sekarat di bagian area blue zone. Akan tertumbangkan, tampaknya belum. Dan GD, what happened kali ini? Kembali kehilangan anggota demi anggota dan menyisakan Alan seorang diri bertahan di belakang tim VPE. Ya,
Setidaknya kalau kita lihat dari tim Indonesia yang lainnya, Alter Ego berhasil mengamankan untuk bagian zona yang kelima, ada di bagian selatan dari ujung zona yang kelima, dan Infinity tidak hanya ngepres berjuga GD, dia juga mengganggu pergerakan dari Vampire yang masih bersemayam di bagian gudang hijau. Ini di luar zona loh, Flo. Iya, Oh, tapi GD no. GD tadi di Hasek 11, Elim 5, 6 poin. Ya, Ya, nice bukan try. hasil terburuk. 6 total poin berarti. Lumayan. Lumayan. Tapi kembali lanjut dalam game kali ini, tampaknya Mela pun dalam posisi knockout yang tinggal menyisakan 10 tim tiba-tiba pasar. Dengan Iya. 34 player masih remaining, dan bahkan Gotuni menemukan seorang Schwab yang ingin mengambil kendaraan dan pindah posisi, tapi Gotoni begitu tajam mininya dan menumbangkan kali ini Schwab ke arah lobby. Betul sekali, sudah mulai mencicil-cicil dan menambah pundi elimination. NFT bahkan sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari arah tim DBD, namun DBD juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Eagle Esports. Three way showdown terjadi, Infinity Logan tumbang. BN akan segera komit, tapi Infinity juga menembak satu pemain dari NFT yang ada di bagian tebing. Oh, itu siapa yang nge-counter? Siapa yang nge-counter tadi? Berhasil mendapatkan pemain dari Infinity, tapi di arah lain Spavel berhasil diamankan BN. oleh tim BN. BN berarti tadi view-nya ke arah dua tim, ke arah NFT dan ke arah tim Infinity. Iya, tapi so far so good bagi tim NFT, bagi tim Alter Ego juga. Dua tim ini masih bertahan dengan keempat player mereka di pasta. Dan sekarang dari tim AE, dari tim NFT, kalau mereka bisa bertahan sedikit lebih lama, placement point mereka akan sangat-sangat terbantu. Ya. Tampaknya dari tim Alter Ego pun bakal perang dengan seorang fanatik yang menumbangkan Putra. Ada backup yang datang, Swavel kena untuk kedua kali juga bagi tim NFT yang harus kembali di revive secepat-cepatnya. Dan Renal dan kawan-kawan mulai mengambil juga beberapa poin-poin berharga. Bahkan 3 elim dikantongi, satu lagi Awas. tinggal Adibs bertahan bagi tim Sam9 yang kali ini nice. berhasil tumbangkan oleh tim Alter Ego. Ya, Alter Ego memulangkan satu tim yang berusaha meretake kompon mereka. Berhasil memulangkan Sam9 ke arah lobby. 4 elimination mereka kumpulkan. 7 tim tersisa kali ini. Dan mungkin yang bakal mengganggu mereka berikutnya adalah BN. Yang perlahan-lahan pergerakannya ke arah kompon dari Alter Ego. Berbeda halnya dengan NFT. Di mana pergerakan mereka menurut gue udah kelok banget. Turun dari atas bukit itu. Dari tebing itu menurut gue open field banget ke arah Bududiram. Wah, tapi Ramones untung aja timingnya. Untung aja, tapi Molotov, kali ini cuy. apakah bakal untung karena Ramones pun harus berlari kembali. Coba untuk mencari angle-angle lain, tapi Badman terlalu terbuka sisi belakang, menyisakan Ramones seorang diri bertahan di bagian area gudang. Ya, sebenarnya menurut gue tinggal momentum sih dari tim NFT. Mereka udah dapetin circle yang enak, mereka udah dapetin time dari rotasi yang enak. Sayang Tapi entah sekali. kenapa kayak momentum mereka untuk masuk ke dalam zona lebih unggul ke arah Eagle tadi. Dan ini dia yang gua tunggu-tunggu. Ada Alter Ego yang akan berpapasan dengan BN, di mana Max bakal ada di barisan paling depan. Kena Potato dapat 1, dapat 2 harusnya, tapi mereka bersabar untuk berkomit bersama dengan tim Kapon BN. kelihatan? Kapon udah mulai kelihatan, belum tembakan, sudah mulai dikeker sedikit terlambat Potato, tapi informasi sudah mulai masuk. Kepon kelihatan kali ini last man standing dari BN. Yap, tampaknya dari tim BN kali ini harus bertahan, dan VPE pun menjadi inceran dari tim Alter Ego. Alter Ego menjadi satu dari 2 tim saja yang masih lengkap kali ini, dan juga raja third party Eagle Esports. Ya, itu dia raja third party dengan 7 elimination. Bersebelahan lagi. Ya, agak ke sandwich ya AE ya. Agak ke sandwich. Cuma untungnya BN udah tinggal 1 dan Potato harusnya udah tahu di mana keberadaan dari seorang Wah, Kepun. Tem. Yang jadi PR ketika dia mau nabrak ke arah Kepun, Vampire bisa menjadi third party walaupun sekarang Vampire sudah Stops. berfokus menuju Stops. ke arah BN. Oh, bukan BN tapi Tem. Rata. Wah, third party. Third party is party. real kali ini, dan lihat dari tim Eagle Esports, raja third party akan berhadapan 4 lawan 2 dengan tim Alter Ego. Yap. Dari Twans, Chua, F1, Namshin, sangat-sangat kompak kali masuk late game, tapi granat lontarkan belum bisa menumbangkan seorang fanatik dari Betul. tim Alter Ego. Fanatic masih bisa bertahan. Terkikis tadi 50% HP barnya, tapi dia masih bisa bertahan sejauh ini. Dan granat berikutnya akan dilemparkan kembali. Sementara Ronaldo bakal menjadi support dari bagian belakang. 2 orang sudah mulai maju ke bagian depan, tapi Tuan 2K akan melempar granat berikutnya. Bahaya coy! Ada yang ngeflank ke bagian compound yang ditinggalkan oleh Alter Ego, Flo. Ayo dong bro, Please, fokus Wiram, Alter please. Ego. Fokus ke arah tim itu aja, biar Alter Ego fokus Namshin bertahan. bahaya banget sih. Yap, Namshin bahaya Oh, ini banget. dia. Baru dia ngomongin bahaya, ternyata Renare pun tertumbangkan oleh Namshin. Tapi Ponbit nggak diam begitu saja. nice! Dia dapetin 1 kali Twans yang ditumbangkan bahkan dari seorang Sky Only pun dispraydan oleh F1, tapi gagal tumbangkan oleh pemain Eagle Esports. Iya. Harusnya bisa ngeriset nih, Flo. Harusnya bisa ngeriset. Fokus sudah mulai terbagi, tapi granat, no please, nggak kena. Granatnya masih salah arah, kayaknya agak sedikit godek tadi di udara, tapi Potato bakal melemparkan granat balasan meletup, sama-sama melempar granat, tapi belum ada yang connect dari granat yang dilemparkan. Kedua tim ini tadi fanatik, kenok untuk yang kedua kalinya bakal Renalre juga ikutankah kali ini? 2 pemain tersisa dari Alter Ego tadi unggul jumlah, sekarang agak buntung, dan ini Eagle Esports bakal nge-push.
Aduh, hampir. Let's go Alter Ego. Dan tiba-tiba Alter Ego dipulangkan karena lobby dengan 7 elimination. Nice try banget. Dan Eagle Esport tampaknya begitu unggul jumlah anggota. Berhadapan dengan tim Buriram yang tinggal misalkan seorang Kengzo kali ini. Kengzo melakukan spray down, membuat Twans lumayan low, tapi backup dari Eagle Sport begitu cepat, begitu galak, begitu yakin, dan Raja Third Party is back. Eagle Sport berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner di game kita yang ketiga. Gila, ini Eagle Esport sih tim pelakor cuy. Bener-bener tim pelakor. Porak-porandain berapa tim tadi yang lagi fokus buat Banyak perak banget. NFT dia gangguin. Alter Ego lagi pengen nyari ke arah last man dari Kapun, tapi diambil juga, disantap juga, dan Namshin menurut gua bakal jadi MVP sih. Dari pengamatan gua, Namshin yang tadi jadi MVP karena dia flanknya bener-bener bagus banget. Itu bagus banget. Dan tadi sayang banget sih dari tim Alter Ego, mereka ke pick off satu persatu yang akhirnya membuat mereka kalah posisi defense-nya. Padahal poin mid berapa kali dapetin knock yang begitu Betul, berharga betul. karena lawan. Tapi ya balik lagi, nice try banget bagi tim Alter Ego. Tim yang lagi butuh poin, dapetin poin di saat yang tepat. Ya, nice try untuk Alter Ego. Berarti mereka membawa 7 elimination. 17 poin. Terus ada 17 poin yang mereka kumpulkan di game kali ini ya. Anggaplah AE WWCD dengan 2 elim lah. Ya lumayan lah ya. Nyenengin diri sendiri boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Yang penting mah happy dulu. Tapi Betul. overall hasilnya bagus bagi tim Alter Ego sih. Yap. Mengingat tadi mereka juga dapetin 17 poin. 17 poin itu jauh dari kata stabil. Udah termasuk bagus banget sih hitungannya. Yang tinggal gimana konsistensi mereka panjang hari ini diuji kembali. Ya, dan Eagle Esport WWCD dengan berapa tadi elimination mereka tuh banyak sih. Lo bentar, gua hitung 6, 12, 14. 14 ya. 14 elimination berarti 29 poin total yang mereka kumpulkan untuk di Miramar kedua atau game yang ketiga. Harusnya mereka naik sih, Flo. Ya, Harusnya mereka naik ke ya antara peringkat 3 atau peringkat 4 lah. Ya, harusnya mereka naik, tapi ya kita bakal lihat nantinya seperti apa, seberapa jauh mereka naik juga. Tapi dari tim Alter Ego dengan 17 poin yang mereka kantongi, ini bakal jadi modal juga untuk kepedean mereka sih. Karena WCD, hashtag 3 mereka peroleh bukan hashtag 3 yang cuma ngumpet-ngumpet doang. Iya. Tapi mereka fight hingga ngebuka jalan bagi mereka. Betul, ini granat yang disaster sih. Dapetin 2,